25 pucuk senjata beragam merek dimiliki kelompok bersenjata dan yang paling banyak adalah jenis laras panjang. Coba bayangkan ini. Sebuah kelompok bersenjata di pedalaman Papua bisa punya senjata, amunisi segar, bahkan mendanai operasi militer sampai bertahun-tahun. Maka pertanyaannya cuma satu, dari mana uangnya? Karena faktanya, aliran dana ke KKB bukan sekadar uang dari hutan ataupun hasil rampasan. Ada sumber yang lebih terstruktur, lebih rapi, bahkan ada jejaknya sampai ke luar negeri. Dan inilah yang akan kita bongkar di video ini. Sumber dana, sumber senjata, jaringan internasional, dampak ke stabilitas Papua, dan bagaimana negara mencoba menutup semua celah ini. Kita mulai dari akar masalahnya. Uang. Kalau kita bicara sumber dana KKB, banyak orang langsung bisa menebak. Pasti dari oknum pejabat, pungutan liar, atau hasil perampasan uang negara. Dan meskipun itu memang terjadi, ada satu fakta yang jauh lebih mengejutkan, dan ini diungkap langsung oleh Gubernur Papua, yang juga mantan Kapolda Papua, Matius D. Fahiri. Ternyata, penambangan emas ilegal jadi sumber dana paling besar untuk KKB. Di beberapa kabupaten seperti Paniai, Intan Jaya, dan sebagian Yahukimo. Ada kawasan pendulangan tradisional ilegal yang dikuasai atau dijaga oleh kelompok-kelompok tertentu. Masalahnya, lokasi-lokasi ini jauh dari pusat pengawasan, sehingga aparat nyaris tidak bisa memonitor aliran uang dan logistik di sana. Dari sinilah KKB mendapatkan pemasukan yang cukup besar untuk membeli senjata api dan amunisi melalui jaringan gelap. Tapi ini baru satu aliran. Ada sumber lain yang diakui langsung oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, yakni ganja. Dalam pernyataannya, ia mengaku kalau penjualan ganja memang menjadi salah satu sumber pendapatan OPM untuk membiayai pembelian senjata. Beberapa laporan menyebut, salah satu ladang ganja ini dimiliki oleh Egyanus Kogoya di wilayah Papua Pegunungan. Artinya, aktivitas narkotika bukan sekadar isu, tetapi memang bagian dari model ekonomi kelompok ini. Lalu bagaimana dengan dana negara? Sayangnya, jawabannya ada. Tahun 2020 terkuak fakta kalau dana desa di Intan Jaya dipotong dan disalurkan untuk pembelian senjata dan amunisi. Polanya berulang di tahun berikutnya. Selain diberikan oleh perangkat desa yang tertekan situasi, KKB juga kerap mengintimidasi kepala desa agar dana itu diserahkan. Dugaan lain juga menyentuh pejabat tinggi, Gubernur Papua saat itu, Lukas NMB, disebut-sebut pernah mengalirkan dana ke organisasi Papua Merdeka. Walaupun belum terbukti secara hukum, isu ini jadi salah satu dugaan kuat dalam rangkaian pendanaan ilegal. Dan yang paling brutal, pembalakan uang dan tenaga kesehatan dengan dalih uang perlindungan. Pada Maret 2025, kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak diduga membakar sekolah dan menghabisi guru serta nakes di distrik Anggruk Yahukimo setelah permintaan uang mereka ditolak. Semua sumber dana ini membentuk satu pola besar. Jejak uang gelap yang terus memberi napas bagi operasi bersenjata di Papua. Kamu TNI Polri yang datang, kami tetap akan baku tembak. Itu ingat. Setelah punya uang, pertanyaannya sederhana tapi krusial. Dari mana KKB mendapatkan senjata? Dan jawabannya justru datang dari sumber yang paling tidak terduga. Orang dalam. Masih ingat nama Luki Yematuan? Seorang prajurit TNI yang pernah bertugas di Batalion Infanteri di Jawa Tengah. Ia kabur dari kesatuannya sambil membawa 2 magazin dengan total 70 butir peluru. Kasus ini jadi salah satu bukti bagaimana celah internal bisa dimanfaatkan kelompok bersenjata di Papua. Tidak berhenti di situ, kepolisian pernah menyita 6 pucuk senjata api dan ratusan amunisi bernilai sekitar 1,3 miliar rupiah dari seorang bekas prajurit TNI lainnya, Yuni Enumbi. Seluruh barangnya ini
rencananya akan diselundupkan ke KKB di Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari kasus Yuni Enumbi ini, investigasi berkembang luas. 10 orang diamankan, termasuk 3 anggota aktif TNI yang diduga ikut dalam jaringan penjualan senjata. Bahkan, seorang anggota Polri yang bertugas di Lani Jaya, Bribda Laode Sultan, ikut terseret. Ia menjual puluhan butir amunisi ke warga sipil yang ternyata terafiliasi dengan jaringan KKB Lenggenus pemimpin Komari Murib. Aksinya bukan sekali 2 kali, tapi sudah berlangsung sejak 2017. Namun sumber senjata paling klasik tetaplah sama, rampasan. Setiap kali terjadi kontak tembak, terutama di wilayah pegunungan Papua dan Papua Tengah, senjata organik TNI Polri menjadi target utama. Inilah yang membuat persenjataan KKB selalu bisa bertambah meski mereka terus diburu. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah KKB benar-benar mendapat dukungan dari luar negeri? Jawabannya ada, meski bentuknya tidak selalu terang-terangan. Ada dugaan kuat kalau beberapa kelompok di Kepulauan Fiji dan Vanuatu ikut terlibat dalam pendanaan aktivitas KKB. Sejauh mana dukungannya memang belum sepenuhnya terbuka, masih dalam proses penyelidikan, tapi pola politiknya terlihat jelas. 2 negara ini, bersama sejumlah negara Pasifik lainnya, termasuk yang paling vokal di PBB ketika membahas isu Papua. Mereka menyoroti Indonesia dengan tudingan pelanggaran HAM, rasisme, hingga genosida. Dukungan politik semacam ini sering jadi pintu masuk bagi jaringan informal, termasuk pendanaan kelompok separatis. Untuk urusan senjata, jalurnya lebih konkret. Kepala Staf Angkatan Darat Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa pernah menjelaskan bagaimana senjata ilegal bisa masuk ke Papua. Menurutnya, aliran terbesar datang dari 2 negara, Filipina dan Papua Nugini. Dari Filipina, sebagian besar senjata masuk melalui jalur laut, memanfaatkan garis pantai luas yang sulit diawasi. Sementara dari Papua Nugini, senjata beredar melalui pasar gelap yang masih menyimpan sisa-sisa persenjataan konflik masa lalu. Bahkan, Kedutaan Besar Indonesia untuk Filipina sempat menyebut satu nama, Anton Gobay. Ia disebut membeli senjata di Filipina untuk dikirim ke Papua demi mendukung aktivitas bersenjata KKB. Semua ini menunjukkan satu hal. Operasi KKB bukan hanya persoalan internal, tetapi sudah bersinggungan dengan jaringan lintas negara yang rumit dan sulit dibendung. Itu benar kami yang lakukan di bawah perintah Komando Komandan Operasi Kodam 16 Yakupimo. Kombinasi dana besar dan akses senjata membuat KKB jadi punya kemampuan untuk terus melancarkan serangannya, melakukan kontak tembak, hingga menciptakan situasi pemberontakan berkepanjangan. Setiap kali mereka mendapatkan amunisi baru, baik dari pembelian lewat pasar gelap, oknum aparat yang membelot, maupun sumber ilegal lainnya, tensi konflik langsung meningkat. Dampaknya dirasakan oleh semua pihak. Aparat keamanan jadi target utama dan warga sipil hidup dalam bayang-bayang ancaman. Situasi keamanan yang tidak stabil ini membuat berbagai program percepatan pembangunan di Papua berjalan tersendat. Proyek infrastruktur dihentikan sementara, pekerja dihentikan tugasnya, dan beberapa wilayah bahkan ditetapkan sebagai zona rawan. Aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu, mulai dari distribusi bahan pokok, akses pasar, hingga layanan publik yang tidak bisa berjalan normal. Hasil akhirnya jelas, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi makin lebar, sementara rasa aman yang seharusnya menjadi hak setiap warga semakin sulit untuk diwujudkan. Untuk memutus napas operasi KKB, langkah pertama yang dilakukan negara adalah membongkar jaringan pemasok senjata. Satgas Operasi Damai Kartens bergerak aktif, memburu para penjual dan pengirim amunisi, baik yang beroperasi di dalam negeri, lintas provinsi, maupun yang terhubung dengan jaringan luar negeri. Dari operasi ini sejumlah individu berhasil diamankan warga sipil, mantan aparat hingga oknum anggota TNI Polri yang membelot. Dalam berbagai penggerebekan, aparat berhasil menyita belasan pucuk senjata api dan ribuan butir amunisi yang rencananya akan dikirim ke KKB.
Lalu ada peran penting PPATK. Sebagai intelijen keuangan negara, lembaga ini menelusuri aliran dana mencurigakan yang diduga mengalir ke KKB, mulai dari transaksi logistik, pembelian senjata, hingga penggunaan dana desa atau kegiatan ilegal lain. Temuan intelijen keuangan ini kemudian diteruskan ke Satgas Damai Kartens untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Selain penindakan, pemerintah juga memperkuat pengawasan perbatasan. Indonesia dan Papua Nugini berbagi garis batas darat sepanjang kurang lebih 770 km, dan di sepanjang jalur ini terdapat banyak jalur tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan senjata dan barang-barang ilegal. Untuk menutup celah ini, kedua negara bekerja sama dalam pengelolaan perbatasan, termasuk mengoperasikan sejumlah pos lintas batas negara di titik-titik rawan. Tujuannya jelas, memutus pasokan dana, senjata, dan jalur pergerakan yang selama ini membuat konflik terus menyala.